Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Optimization Algorithm. Additional Technique for First Order Method. Metode order pertama adalah teknik optimisasi yang hanya menggunakan gradien pertama dari fungsi objektif. Meskipun sederhana dan umum digunakan, metode dasar seperti SGI memiliki beberapa kelemahan, seperti konvergensi yang lambat atau tidak stabil. Oleh karena itu, dikembangkanlah beberapa algoritma turunan yang memperbaiki performa optimasi. Boleh di next. Algoritma yang pertama adalah Nesterov momentum. Kita mulai dengan Nesterov momentum atau Nesterov accelerated gradient atau yang disingkat dengan NAG. NAG ini adalah metode pengembangan dari metode klasik. Pada momentum biasa, kita melakukan update sebagai berikut. Yang pertama, bisa kita lihat pada akumulasi gradien sebelumnya ada Vt plus 1 dengan rumus sebagai berikut dan theta t plus 1 dengan rumus sebagai berikut. Namun, pada Nesterov momentum ini, kita tidak memperhitungkan gradien di posisi sekarang, tapi kita akan memperhitungkan gradien pada posisi dengan ke depan atau prediksi ke depannya. Bisa dilihat, rumusnya di sini adalah Vt plus 1 sebagai berikut dan theta t plus 1 sebagai berikut. Dengan pendekatan ini, seolah-olah kita akan melihat ke arah mana parameter akan bergerak dan memperhitungkan gradien pada titik tersebut. Boleh di next. Berikut adalah kelebihan dari Nesterov momentum. Yang pertama, Nesterov momentum akan memperbaiki estimasi arah gerakan parameter. Selanjutnya, Nesterov momentum ini lebih stabil pada landscape fungsi yang tajam atau tidak rata. Yang terakhir, Nesterov momentum ini seringkali menghasilkan konvergensi yang lebih cepat. Boleh di next. Teknik perbaikan yang selanjutnya adalah Nadam algorithm. Nadam algorithm ini adalah singkatan dari Nesterov Accelerated Adaptive Moment Estimation. Nadam ini adalah hasil gabungan dari algoritma Adam dan Nesterov momentum. Adam sendiri menggabungkan dua ide utama, yaitu momentum dan adaptive learning rate. Momentum yaitu rata-rata eksponensial dari gradien, sedangkan adaptive learning rate seperti RMS-prop dengan rata-rata kuadrat gradien. Bisa kita lihat di sini ada rumus Adam upgrade dengan rumus MT sebagai berikut, VT sebagai berikut, dan theta T plus 1 sebagai berikut. Lalu, Nadam memperbaiki momentumnya dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada rumus MT bar dan theta T plus 1. Bedanya dengan theta T plus 1 sebelumnya, theta T plus 1 di sini menggunakan rumus MT bar di dalamnya. Boleh di next. Berikut adalah beberapa kelebihan dari Nadam algorithm. Yang pertama adalah tetap mempertahankan keunggulan Adam, namun dengan tambahan akselerasi dari Nesterov. Selanjutnya, Nadam algorithm ini dianggap lebih akurat dalam memprediksi arah gerakan parameter. Yang terakhir, umumnya Nadam algorithm ini memiliki performa yang lebih baik dalam tugas-tugas deep learning yang kompleks. Oke, boleh di next. Teknik perbaikan yang selanjutnya adalah ada delta. Ada delta merupakan pengembangan dari AdaGuard. AdaGuard sendiri memiliki sebuah kelemahan, yaitu learning rate-nya akan terus mengecil karena akumulasi kuadrat gradien di penyebut. Nah, tujuan utama dari ada delta sendiri ada 3. Yang pertama adalah menjaga adaptivitas learning rate seperti yang sudah dilakukan pada AdaGuard. Selanjutnya adalah menghindari akumulasi yang tak terbatas. Yang terakhir adalah menghilangkan kebutuhan untuk menetapkan learning rate secara eksplisit. Boleh di next. Berikut adalah cara kerja dari ada delta. Yang pertama, kita akan melakukan rata-rata kuadrat gradien dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, rho dalam rumus adalah faktor peluruhan yang biasanya ditetapkan 0,9 dan GT adalah gradien pada saat ini. Selanjutnya, setelah kita memiliki rata-rata kuadrat gradien, kita akan melakukan update parameter. Update parameter di sini ada 3 tahap. Yang pertama, kita akan menghitung root mean square dari gradien. Selanjutnya, kita akan menghitung root mean square dari update yang sebelumnya. Maka selanjutnya kita akan mendapatkan rumus sebagai berikut.
Lalu, yang ketiga, kita akan mencari rata-rata kuadrat langkah update dengan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah kita melakukan update parameter akhir. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait other norms and ADAMAX. Nah, jadi ADAMAX ini tujuannya adalah kita ingin menormalkan pembaruan agar skala gradien yang besar dan kecil itu terkontrol dengan seimbang. Nah, ADAMAX sendiri ini diperkenalkan sebagai variasi dari Adam yang menggunakan normal maksimum atau L infinite, yaitu sebagai nilai absolut maksimum dari gradien. Nah, di sini terdapat dua rumus. Rumus pertama untuk RT, di sini ada beta 2. Beta 2 ini sebagai parameter peluruhan, biasanya 0,9. Dan di sini dimaksimumkan dengan gradien saat ini atau GT. Nah, selanjutnya dicarilah theta T plus 1, di mana di sini alfa di sini adalah learning rate, dan M topi T ini adalah momentum atau rata-rata gradien, dan di sini ada bagian RT yang tadi sebelumnya sudah kita cari, yaitu norma maksimum dari gradiennya. Nah, contohnya kita bisa menggunakan ini untuk prediksi harga rumah. Nah, dari prediksi harga rumah kita ingin membandingkan antara luas tanah dengan jumlah kamar. Nah, misalkan kita memiliki dua fitur gitu ya, fiturnya X1 luas tanah. Nah, luas tanah itu kan biasanya besar-besar. Nah, berarti gradien yang dihasilkan juga akan besar-besar gitu. Nah, untuk fitur kedua X2 misalkan sebagai jumlah kamar, nah dari jumlah tanah yang besar kita ingin membangun eh, melihat jumlah kamarnya itu berapa. Nah, jumlah kamarnya itu kan biasanya tidak terlalu banyak. Nah, jumlah kamarnya yang kecil ini eh, itu gradiennya akan mengecil seperti itu. Next adalah keunggulan dari other norms ADAMAX. Nah, jadi di sini other norms and ADAMAX itu memiliki kelebihan. Boleh di stop dulu sebentar nggak, Nay? Recordnya. Baik. Selanjutnya adalah keunggulan ada Max itu stabilitas numeriknya tinggi, di mana dia itu menghindari pembagian dengan nilai kecil seperti dalam Adam. Nah, misalkan di dalam Adam itu kan penyebutnya adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat gradien ya. Jadi kalau gradiennya sangat kecil, pembagiannya itu akan menghasilkan angka yang besar dan tidak stabil, sehingga dia bisa menyebabkan step size-nya atau langkah-langkah selanjutnya itu lebih besar dan tidak terkendali. Sehingga akhirnya parameternya itu akan divergen atau lompat-lompat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka ada max ini, dia itu menghindari kejadian itu terjadi dengan membaginya dengan nilai maksimum, nilai maksimum absolut gitu. Jadi, jika menggunakan Aldamax, dia akan lebih stabil. Kedua, yaitu dia tahan terhadap gradien ekstrim atau fluktuasi besar yang terjadi di dalam data. Nah, jadi jika gradiennya kita berfluktuasi ekstrim antar iterasi, misalkan awalnya 10, terus nanti tiba-tiba jadi 5.000, terus 50, terus tiba-tiba gede lagi menjadi 8.000. Nah, ini kan akan menghasilkan variansi yang besar. Nah, kalau menggunakan Adam yang biasa, Adam itu akan terguncang gitu, karena lompatannya besar-besar atau kecil sekali gitu. Nah, di Adam Max ini dia akan tetap stabil karena sekali lagi dia menggunakan norma maksimum. Nah, norma maksimum ini dia bisa menghaluskan efek fluktuasi atau karena hanya fokus ke komponen maksimumnya. Jadi contohnya kalau misalkan dalam prediksi harga rumah, harga rumah ini kan fluktuatif ya, gitu. Karena bisa aja ada outlier luas tanah yang super besar, sehingga nanti gradiennya akan membengkak. Nah, di Adamax ini dia akan tetap stabil karena
meskipun ada si outliernya tadi. Nah, yang ketiga itu ada max tidak membutuhkan pengaturan learning rate terlalu konservatif. Learning rate atau alpha ini kan adalah berapa besar kita melangkah mengikuti arah gradien gitu ya. Jadi kalau misalnya alfanya terlalu besar, lompat-lompatnya juga eh, hasilnya akan lompat-lompat gitu parameternya aja jadi divergen. Nah, kalau misalkan alfanya terlalu kecil bagaimana? Dia prosesnya jadi lama sekali. Nah, ada Max ataupun Adam yang lainnya, dia punya tadi sudah disinggung di awal oleh Naila, di mana dia punya sifat adaptive learning rate. Jadi kita ketika menggunakan Adamax tidak perlu lagi tuning learning rate gitu ya, karena step size-nya akan otomatis diatur berdasarkan perubahan arah gradien. Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu adalah ada max sangat cocok untuk situasi ketika gradien dapat bervariasi drastis antar dimensi fitur. Nah, maksudnya gimana, Ji? Misalkan kita punya dua fitur tadi ya, luas tanah dengan jumlah kamar. Nah, mereka biasanya memiliki perbedaan gitu di antara setiap fiturnya. Jadi, misalkan setiap fiturnya punya gradien yang berbeda, di Adamax dia itu menyeimbangkan update-nya. Jadi, semua parameternya belajar untuk stabil, tidak ada yang terlompat jauh seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah line search. Nah, line search ini adalah teknik dalam algoritma optimisasi untuk menentukan ukuran langkah atau step size eh, terbaik pada setiap iterasi selama proses penurunan nilai fungsi. Nah, di sini tuh ada dua jenisnya, X, exact line search dan in exact line search. Nah, exact line search ini dia itu mencari nilai alpha atau learning rate yang secara tepat dengan meminimalkan fungsi objektif fungsi objektif di sepanjang arah desain gradien atau D-nya. Dia itu prosesnya melibatkan pemecahan dengan rumus sebagai berikut, di mana di sini tetanya di sini adalah posisi sekarangnya dan D-nya adalah arah desain ya atau desain gradiennya. Nah, rumusnya ini adalah kita ingin menemukan alfa yang meminimalkan fungsi sepanjang arah eh, desain gradiennya gitu. Nah, tapi line search ini jarang digunakan karena dia cenderung lebih mahal. Maka ada alternatif lainnya yaitu inexact line search, di mana dia digunakan untuk pendekatan iteratif yang untuk mendekati nilai alfa yang baik tanpa mencari nilai minimum absolutnya. Nah, salah satunya itu menggunakan backtracking line search. Nah, prosedurnya sendiri biasanya akan dimulai dengan alfa yang alfanya sama dengan satu, kemudian kita akan mencari menentukan terlebih dahulu parameternya, parameternya berapa dengan biasanya betanya adalah 0,5. Nah, kemudian kita masukkanlah eh, rumus si backtracking line search ini. Next. Next. Nah, memastikan apa yang dipilih pada insect line search ini memenuhi syarat penurunan yang efisien, digunakanlah dua kondisi, yaitu Wolf condition, di mana kondisi yang pertama, Armijo condition, ini dia fungsinya adalah untuk memastikan fungsi turun cukup banyak gitu. Sedangkan pada situasi kedua yang kurvatur condition dia itu untuk pastikan gradien itu tidak terlalu landai atau terlalu curam di titik baru atau arah desain yang tidak membalik gitu. Nah, dalam backtracking line insight line search tadi itu biasanya kondisi yang digunakan adalah kondisi pertama yaitu Armijo karena dia kurvatur condition. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah didapatkan syarat dari wall condition, baru kita bisa eh, mendapatkan si line search yang terbaiknya gitu. Next.
Selanjutnya, kita akan membahas konsep second order methods. Nah, pada konsep optimasi, di mana kita itu mencari suatu nilai yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi, maka kita tuh kan perlu mencari titik kritis. Nah, sebelumnya kita telah tahu menggunakan first order dengan berbasis gradient saja, di mana geraknya itu menuju arah turun paling curam atau negatif gradient. Nah, pada kesempatan kali ini, pada second order methods akan dijelaskan teknik dengan berbasis gradient dan turunan kedua atau Hessian ya, di mana geraknya nanti mengoreksi arah gradient dengan info kurvatur sehingga lompatannya itu lebih tepat dan besar sehingga lebih efisien gitu waktunya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan first order, sebelumnya dulu, kalau kita menggunakan first order itu fungsinya biasanya itu besar gitu atau dimensinya tinggi di mana turunan keduanya jadi sulit untuk dihitung. Maka kalau menggunakan first order itu turunnya akan secara perlahan-lahan gitu. Dan kalau first order juga kita cocoknya untuk big data. Terus fungsi yang tidak bisa dihitung turunan keduanya biasanya juga digunakan untuk model machine learning gitu kan. Namun dia memiliki keterbatasan komputasi eh, walau walaupun lebih murah ataupun mudah dihitung. Nah, kalau second order ini dia itu khusus kita gunakan untuk fungsi yang smooth gitu atau bisa dua kali terdiferensialkan atau turunan keduanya mudah dihitung. Nah, biasanya dalam kondisi tersebut dimensinya itu rendah sehingga turunan kedua eh, mudah untuk dihitung. Kemudian dia lebih dekat dengan optimum karena konvergennya sangat cepat dan digunakan jika kita membutuhkan presisi tinggi dan yang presisi tinggi dan cepat. Next. Nah, metode pertama adalah metode Newton. Nah, metode Newton ini bisa univariat dan multivariat. Metode Newton itu adalah metode numerik ya untuk mencari akar dari turunan fungsi atau dalam konteks optimasi itu kita akan mencari minimum atau maksimum fungsi. Nah, metode Newton itu mempercepat pencarian minimum dibandingkan metode gradient descent atau metode dalam first order gitu. Karena kita memakai turunan kedua sehingga dia lebih efisien apabila memang turunan keduanya ada. Namun dia itu lebih mahal ya karena harus menghitung turunan kedua. Kalau misalnya turunan kedua hasilnya itu negatif atau nol, maka kemungkinan besar tidak stabil gitu. Nah, untuk metode Newton yang univariat ini kita menggunakan fungsi satu variabel dengan didasarkan aproksimasi Taylor order kedua. Kenapa order Taylor kedua? Karena kan kalau Taylor order pertama itu hanya berupa garis lurus atau linier. Nah, karena tadi kita menggunakan second order method, maka kita menggunakan aproksimasi Taylor order kedua dengan rumus sebagai berikut. Nah, minimum lokal dari bentuk kuadrat ini bisa dicapai saat turunan pertama sama dengan nol sehingga didapatkanlah rumus update-nya atau cara kita berpindah dari theta t ke theta t plus 1 dalam iterasi untuk memperbaharui theta menuju minimum dengan rumus yang diberikan. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah metode Newton multivariat. Untuk kasus multivariabel atau variabelnya lebih dari satu, kita akan menggunakan Hessian matrix HT sama dengan turunan kedua dari fungsi C theta T. Di mana kalau misalkan tadi pada variat kita mau mengoptimasi parameternya itu, contohnya misalkan kita lagi membahas curah hujan gitu. Dia akan mengambil satu parameter saja gitu.
Makanya kalau menggunakan satu parameter kita menggunakan univariat. Sedangkan kalau misalkan variabelnya banyak, parameternya lebih dari satu, kita menggunakan multivariat dengan rumus eh, langkah update-nya adalah theta t plus 1 sama dengan theta t dikurang inverse dari matriks HT-nya, matriks Hessian dikalikan dengan GT, di mana GT-nya ini adalah gradien ya yang didapatkan dari turunan pertama fungsi. Nah, masalah yang terjadi pada metode Newton itu biasanya adalah komputasi Hessian itu sangat mahal secara waktu dan memori, terutama untuk yang dimensinya besar. Kemudian inversi Hessian itu cenderung tidak stabil jika Hessiannya tidak positif definite. Dan dalam praktik deep learning, metode ini jarang dipakai atau jarang digunakan secara langsung karena terlalu berat secara komputasinya. Next. Nah, untuk memperbaiki metode Newton dalam optimisasi kita ada metode kuasi Newton, di mana kuasi Newton ini mengaproksimasi Hessian inverse dari perubahan gradien dan iterasi sebelumnya. Nah, ini bisa memungkinkan optimisasi itu lebih cepat dengan biaya komputasi yang lebih rendah karena dia lebih efisien gitu ya dari memori dan perhitungannya. Dengan untuk langkah update-nya menggunakan rumus sebagai berikut, theta t plus 1 sama dengan theta t dikurang learning rate-nya dikali B matriks B. Matriks B ini didapatkan dari inverse Hessian ya, kemudian dikalikan tuh gradiennya itu atau GT. Next. Nah, salah satu contoh algoritma kuasi Newton itu adalah BFGS atau Broyden-Fletcher-Goldfarb Channel, di mana dia itu memperbaharui sebuah matriks yang digunakan untuk mendekati Hessian pada setiap iterasi optimasi. Nah, dia mengganti matriks BT-nya dengan rumus sebagai berikut yang diberikan. Dengan di sini ada ST, ST-nya itu adalah selisih ya dari theta T dengan theta T langkah sebelumnya gitu. Theta langkah saat ini dikurang langkah sebelumnya. Kemudian ada YT, YT-nya ini adalah selisih antara gradien saat ini dengan gradien sebelumnya. Kemudian roh T-nya ini adalah 1/YT transform dari YT dikali ST. Kemudian di sini ada VT, VT-nya itu adalah matriks identitas dikurang roh dikali Y dikali transform dari ST-nya. Seperti itu. Selanjutnya adalah limited memory dari BFGS sendiri. LBF atau LBFGS ya, adalah varian dari BFGS yang dirancang untuk mengurangi penggunaan memori yang penting untuk fungsi dengan jumlah variabel yang sangat besar gitu. Alih-alih menyimpan matriks Hessian yang penuh, limited memory BFGS ini hanya menyimpan sejumlah kecil gradien dan perubahan parameter, sehingga dia lebih efisien dalam hal memori gitu. Keunggulannya untuk limited memory BFGS ini dia kompleksitas komputasinya dan memorinya hanya eh, lebih rendah gitu dari BFGS yang penuh. Dan limited memory BFGS ini sangat populer untuk NLP dan model dengan jutaan parameter. Boleh di next. Jadi kesimpulannya, untuk metode second order, di sini kan tadi kita membahas Newton univariat, Newton multivariat, kuasi Newton dengan algoritma BFGS, kemudian limited memory dari BFGS. Nah, kapan sih kita akan menggunakan metode-metode yang ada?
Nah, untuk misalkan metode Newton univariate tadi berdasarkan parameternya. Kalau parameternya satu, di mana kondisi fungsi objektifnya kita bisa menghitung turunan keduanya, kemudian itu kita bisa menggunakannya si metode Newton univariate. Nah, namun jika eh, parameternya itu lebih dari satu, dan kita membutuhkan konvergensi kuadrat yang cepat dengan jumlah parameternya lebih dari satu namun masih kurang dari 100, itu kita bisa menggunakan metode Newton multivariate. Kemudian eh, untuk metode kuasi DFGS ini kita dapat menggunakannya ketika jumlah parameternya itu lebih banyak dan menghitung Hessiannya itu langsung atau tidak praktis gitu. Dengan jumlah parameternya biasanya itu 100 sampai 1000. Nah, sedangkan untuk limited memori untuk BFG sendiri, parameternya itu tadi sudah disinggung, yaitu banyak ya, bisa sangat banyak, bisa sampai jutaan. Nah, dia itu cocok untuk optimasi yang nonlinear. Kan kita menggunakannya, yaitu ketika kita memiliki jumlah parameternya yang sangat besar. Dan kita memiliki keterbatasan memori. Tuh. Dan biasanya dalam deep learning kita menggunakannya adalah yang limited eh, memori BFG. Baik, sekian presentasi terkait metode-metode optimasi eh, algoritma optimisasi yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.